Melanjutkan cerita sebelumnya. Setelah Zhou Zeng dan tim pemburu membunuh banyak zombie, tiba-tiba saja zombie Titan muncul dan menuju ke arah mereka. Melihat itu, Heng sebagai pemimpin tim menyuruh mereka untuk segera mundur, namun Zhou Zeng memilih tetap tinggal menghadapi zombie itu dan menyuruh mereka untuk pergi lebih dulu. Awalnya mereka tak ingin meninggalkan Zhou Zeng, namun karena merasa kalau mereka hanya akan menjadi beban, akhirnya mereka pergi lebih dulu dan akan menunggu Zhou Zeng di tempat aman. Sementara Zhou Zeng ia mulai bertarung 1 lawan 1 melawan zombie Titan. Dengan bantuan sistem yang dapat melihat titik lemah musuh, hanya dengan beberapa kali serangan Zhou Zeng langsung mengalahkan zombie Titan. Setelah beberapa menit mereka menunggu, akhirnya Zhou Zeng datang menghampiri mereka. Mengetahui kalau Zhou Zeng berhasil membunuh zombie Titan seorang diri, mereka semakin menghormati Zhou Zeng sebagai warrior level rendah yang sangat kuat. 3 hari kemudian level sistem Zhou Zeng kini telah berada di level 30 setelah memburu banyak monster di hutan. Namun masalah akhirnya mulai datang, karena sebelumnya 3 orang yang dihajar oleh Zhou Zeng ternyata salah satunya adalah anak dari seorang bangsawan di kota itu bernama Luo. Sehingga Luo pun berniat membalas dendam dengan datang langsung ke rumah Zhou Zeng. Sementara Zhou Zeng ia baru saja selesai berburu dan sedang dalam perjalanan pulang ke rumah, namun ketika sesampainya di rumah Zhou Zeng menemukan Xiao yang sudah terkapar di tanah dengan kondisi yang sangat parah, sementara Suyun ia dibawa pergi oleh keluarga Luo. Setelah memberikan perawatan kepada Xiao, Zhou Zeng pun merasa bersedih melihat kondisi Xiao yang sangat parah. Di mana itu membuat Zhou Zeng bertekad akan membalas perbuatan keluarga Luo. Sementara di kediaman keluarga Luo, Luo berniat akan melecehkan Suyun karena melihat wajahnya yang sangat cantik. Namun tiba-tiba saja Zhou Zeng muncul dan tanpa banyak bacot langsung membunuh Luo. Zhou Zeng kemudian membawa Suyun ke tempat aman terlebih dahulu, setelah itu ia kembali dan berencana akan menghabisi semua keluarga Luo. Di sana Zhou Zeng menyelinap masuk dan langsung bertemu dengan ayah Luo bersama pengawalnya. Melihat level Zhou Zeng yang hanya warrior 3 sedangkan pengawalnya berada di level 8, ia pun merasa sangat percaya diri dan menyuruh pengawalnya untuk segera menghabisi Zhou Zeng. Tapi yang terjadi malah pengawal itu dibuat tak berdaya oleh Zhou Zeng dan kini hanya tinggal menghadapi ayah Luo. Namun disebut sebagai bangsawan bukanlah tanpa alasan karena ternyata ayah Luo sangatlah kuat. Zhou Zeng beberapa kali menusuknya namun serangannya sama sekali tak bisa menembus tubuh ayah Luo yang sangat keras. Malahan Zhou Zeng banyak menerima serangan dan dibuat terpojok. Meski belati Zhou Zeng tak bisa menembus tubuh ayah Luo, namun ternyata belati Zhou Zeng telah diberi racun laba-laba yang sangat beracun bahkan warrior tingkat tinggi pun jika tergores bisa langsung mati seketika. Dan berkat racun itulah Zhou Zeng berhasil membunuh ayah Luo. Kemudian ketika Zhou Zeng kembali menemui Suyun dan akan segera pergi, Zhou Zeng langsung terjatuh dan tak sadarkan diri, sepertinya kekuatannya juga telah ia habiskan untuk mengalahkan ayah Luo. Keesokan harinya, tim penjaga kota Titan menemukan keluarga Luo yang sudah tewas terbantai. Melihat kejadian itu mereka merasa kalau telah muncul seseorang yang hebat di kota Titan karena selama ini tak ada yang berani menyinggung keluarga Luo. Sementara Zhou Zeng ia juga menerima luka berat namun beruntungnya ia punya obat penyembuhan dari sistem gamenya, sehingga ia bisa pulih dengan cepat. Di kota semua orang telah membicarakan kasus keluarga Luo yang tewas terbunuh, mereka menjadi penasaran orang sekuat apa yang telah membantai keluarga Luo dan bahkan mengejutkan seluruh tim penjaga kota. Di tempat lain penjaga kota mulai menemukan beberapa petunjuk yang telah membantai keluarga Luo yang tak lain adalah Zhou Zeng. Namun mereka masih ragu karena Zhou Zeng hanyalah seorang warrior level 3. Sementara Zhou Zeng dan Suyun ia pergi mengunjungi Xiao, namun sayangnya Xiao mengalami kelumpuhan. Mengetahui itu Zhou Zeng merasa bersedih karena ia terlalu lemah dan tak bisa melindungi mereka, namun ia berjanji akan mencari cara untuk menyembuhkan Xiao. Tak lama tim penjaga datang mencari Zhou Zeng dan menanyakan tentang kasus keluarga Luo, namun mereka tak bisa menangkap Zhou Zeng karena tak ada bukti jelas dan juga level Zhou Zeng yang sangat rendah,
Jadi sangat tidak masuk akal warrior dengan level yang sangat rendah mampu mengalahkan beberapa warrior tingkat tinggi. Oleh karena itu ketua penjaga memutuskan untuk menutup kasus ini karena keluarga Luo juga telah tewas, dan ia merasa tak perlu mengganggu orang kuat misterius itu. Keesokan harinya Zhou Zeng pergi menemui Changsan untuk menjual barang buruannya sekaligus menanyakan apakah Changsan mengenal seorang dokter yang hebat untuk mengobati Xiao. Changsan mengatakan kalau ada satu dokter hebat di kota Titan bernama Tetua Fan. Mendengar itu Zhou Zeng langsung pergi di kediamannya, namun di sana Zhou Zeng hanya bertemu dengan pelayannya. Pelayan itu mengatakan kalau Zhou Zeng harus membawa tanaman obat yang tumbuh di wilayah monster mutasi level 5, sebagai persyaratan untuk bertemu dengan gurunya. Mendengar itu Zhou Zeng berpura-pura pergi dan langsung menyelinap masuk ke dalam menemui Tetua Fan. Setelah bertemu dengan Tetua Fan, Zhou Zeng mulai menceritakan kondisi Xiao yang lumpuh akibat tulangnya yang hancur. Melihat tekad Zhou Zeng yang berani menemuinya secara langsung, Tetua Fan mengatakan kalau dia akan membantunya mengobati Xiao, tapi sebelum itu Zhou Zeng harus menemukan tanaman tulang sebagai bahan pengobatan Xiao. Mendengar itu tanpa pikir panjang Zhou Zeng langsung pergi mencari tanaman itu yang berada di lembah kabut beracun. Sesampainya di sana Zhou Zeng meminum obat anti racun sehingga ia bisa bernafas dengan mudah. Tak butuh waktu lama Zhou Zeng menemukan tanaman itu di dalam sebuah gua, namun sayangnya tanaman itu dijaga oleh ular beracun berkepala 5. Tak punya pilihan lain Zhou Zeng berusaha membunuh ular itu terlebih dahulu. Ia bertarung mati-matian dan membutuhkan waktu selama 3 jam agar bisa membunuh ular itu karena kepalanya yang sangat banyak. Dan jika bukan karena obat anti racun yang ia minum, mungkin saja ia sudah terbunuh terkena racun ular itu. Namun di balik kesulitan itu Zhou Zeng juga merasa sangat senang karena selain mendapatkan tanaman tulang ia juga berhasil mendapatkan banyak XP dan satu batu kristal hijau. Tak lama Zhou Zeng mendengar suara pertempuran dari luar gua, dan benar saja di luar telah berkumpul para warrior yang sedang menghadapi Raja Ular. Mereka benar-benar dibuat kewalahan namun mereka juga berhasil membuat ular itu sekarat. Ular itu kemudian mengamuk dan melarikan diri dengan nyawa hanya tersisa sangat sedikit, namun ia langsung bertemu dengan Zhou Zeng di jalan. Zhou Zeng yang melihat ular itu sekarat, ia langsung memberikan sedikit sentuhan terakhir dan akhirnya ia pun berhasil membunuhnya. Tak lama kelompok warrior yang mengejar ular itu akhirnya tiba, namun mereka mendapati ular buruan mereka telah dibunuh oleh orang lain, di mana itu membuat mereka sangat kesal. Sementara Zhou Zeng ia pulang dengan santainya seperti tak berdosa sama sekali. Sesampainya di kediaman Tetua Fan, Zhou Zeng langsung menyerahkan tanaman tulang yang sudah ia kumpulkan. Melihat itu Tetua Fan menjadi sangat senang dan ia tak menyangka kalau Zhou Zeng bisa mendapatkan tanaman tulang yang dijaga oleh monster tingkat tinggi. Setelah semua pengolahan obat selesai, Tetua Fan mulai mengobati Xiao menggunakan cairan dari tanaman tulang. Tetua Fan mengatakan kalau dalam seminggu lagi Xiao akan kembali sembuh seperti semula. Mendengar itu Zhou Zeng pun sangat senang dan sangat berterima kasih kepada Tetua Fan. Sementara Xiao ia mulai menangis dan merasa telah membebani Zhou Zeng selama ini, padahal seharusnya ialah yang melindungi Zhou Zeng sebagai tuannya. Dia juga mengatakan kalau ia berjanji akan berlatih lebih keras lagi agar ia bisa cepat bertambah kuat dan tidak merepotkan Zhou Zeng lagi. Mendengar itu Zhou Zeng mengatakan kalau Xiao tak perlu merasa terbebani karena ia adalah salah satu keluarganya jadi wajar saja ia membantunya. Tak lama kemudian Zhou Zeng mendapat sebuah telepon dari Zhang Qi, yaitu salah satu kenalannya yang mengajaknya ikut dalam perburuan monster kelas tinggi. Mendengar ajakan itu Zhou Zeng langsung mengiyakannya dan bergegas pergi ke tempat perkumpulan. Sementara di tempat pertemuan sudah berkumpul semua orang yang akan ikut dalam perburuan dan mereka semua telah berada di warrior level 8. Tak lama kemudian Zhou Zeng akhirnya tiba, Zhang Qi lantas langsung memperkenalkan Zhou Zeng kepada semua teman-temannya.
Melihat level Zhou Zeng yang hanya Warrior 3, beberapa orang ada yang meremehkannya namun sebagian juga menyambutnya dengan baik, karena pastinya Zhang Qi tidak mungkin memasukkan sembarangan orang di perburuan monster kelas tinggi ini. Mereka kemudian mulai membahas tentang pembagian hasil buruan, setiap orang akan mendapatkan 5%, dan 70%-nya akan ditentukan dari banyaknya kontribusi dari masing-masing orang. Dengan pembagian hasil ini tentu saja normalnya mereka berpikir Zhou Zeng tak akan mendapatkan bagian, karena kontribusi Zhou Zeng dalam perburuan nanti pastinya hanya akan sedikit jika dilihat dari levelnya. Namun Zhou Zeng malah menyetujui pembagian hasil yang tidak normal itu, yang artinya siapapun yang berkontribusi lebih banyak maka hampir semua hadiahnya akan menjadi milik orang itu. Mendengar persetujuan Zhou Zeng, mereka mulai bertanya-tanya apakah Zhou Zeng ini sebenarnya berpura-pura bodoh atau memang sebenarnya bodoh. Di perjalanan menuju ke lokasi monster buruan mereka singgah sebentar untuk melihat kekuatan Zhou Zeng. Di situ Zhou Zeng disuruh untuk menghadapi kelompok serigala pasir. Sebagian dari mereka merasa kalau itu cukup kejam bagi seorang warrior level 3 untuk menghadapi kelompok serigala pasir. Namun ketika Zhou Zeng memperlihatkan kemampuannya yang hanya dalam sekejap mampu membunuh kawanan serigala pasir sekaligus, mereka sangat terkejut dan tak menyangka kalau warrior level 3 mampu melakukan hal itu. Mereka bahkan mengatakan kalau Zhou Zeng ini adalah iblis. Kemudian setelah sampai di tempat tujuan, mereka akhirnya bertemu dengan target buruan mereka yaitu monster tingkat 9 yang sangat besar. Melihat itu mereka langsung menyerangnya bersama-sama, namun sayangnya mereka sama sekali tak bisa mendekati monster itu karena ia terus mengeluarkan serangan api. Merasa kalau monster itu terlalu kuat, Zhang Qi menyuruh mereka agar mundur terlebih dahulu untuk menyusun rencana. Namun di sini Zhou Zeng malah langsung maju sendiri karena ia bisa melihat titik lemah monster itu. Zhou Zeng lalu menyuruh mereka untuk menembak dari jauh sementara ia akan menghadapi monster itu dari dekat. Tak punya pilihan lain mereka pun mempercayakan garis depan kepada Zhou Zeng sementara mereka akan membantu dari belakang. Melihat Zhou Zeng yang bertarung dengan sangat gila, mereka mulai merasa ketakutan dengan Zhou Zeng. Dan setelah setengah jam kemudian mereka akhirnya berhasil membunuh monster itu. Mereka mengatakan kalau Zhou Zeng benar-benar bocah iblis dan sangat luar biasa. Dan sesuai dengan pembagian hasil yang sudah mereka sepakati, Zhou Zeng mendapatkan hampir semua hadiahnya karena dialah yang paling banyak membantu. Dengan hanya satu sisik monster itu, sudah setara dengan satu batu kristal hijau, yang artinya Zhou Zeng kaya raya. Dan juga dengan pencapaian mereka yang mampu membunuh monster tingkat tinggi, pemimpin kota menghadiahkan mereka 10 star member. Di mana itu membuat mereka berenam seketika menjadi sorotan dan menjadi layaknya seorang pahlawan di kota Titan. Keesokan harinya Zhou Zeng pergi berburu sekaligus mencoba skill barunya, yaitu tak terlihat oleh orang lain. Namun ketika Zhou Zeng akan kembali ke rumah, masalah kembali datang karena salah satu orang mengenalinya sebagai orang yang telah membunuh Raja Ular buruan mereka. Sehingga orang itu langsung melaporkannya kepada pemimpin mereka kalau Zhou Zeng lah orang yang telah merampas buruan mereka. Merasa kesal karena dalam perburuan itu anggotanya banyak yang tewas dan hasil buruannya malah diambil oleh Zhou Zeng, pemimpin mereka berniat akan membalas perbuatan Zhou Zeng. Namun karena Zhou Zeng adalah salah satu anggota 10 star yang dilindungi oleh pemimpin kota Titan, mereka pun tak mau mencari masalah, sehingga mereka berencana menyewa seorang pembunuh bayaran. Keesokan harinya Zhou Zeng berkumpul dengan keluarganya yang sudah sehat. Zhou Zeng mengatakan kepada mereka kalau ia akan berencana membuka sebuah toko obat-obatan dan orang yang akan mengelolanya adalah mereka berdua. Dan setelah 5 hari kemudian Zhou Zeng telah membeli sebuah toko dan mempekerjakan satu ahli pembuat obat-obatan bernama Wang Zeng. Namun di sini Wang Zeng merasa khawatir, karena penjaga keamanan mereka hanya ada Xiao yang levelnya masih rendah. Karena pastinya banyak orang jahat nantinya yang akan semena-mena kepada toko mereka. Dan benar saja baru saja toko akan dibuka, 2 preman sudah siap merampok.
Namun tak lama kemudian 3 orang star member datang untuk merayakan pembukaan toko Zhou Zeng. Melihat itu si preman panik ketakutan, mereka tak menyangka kalau ada 3 orang yang sangat kuat datang ke tempat itu. Dan begitu juga dengan Wan Zeng, ia tak percaya warrior tingkat 8 datang ke toko mereka. Sementara Zhou Zeng merayakan pembukaan toko baru mereka, dari kejauhan pembunuh bayaran telah memantaunya, yang ternyata pembunuh bayaran yang disewa adalah Lusan, yaitu orang yang pernah ingin membunuh Zhou Zeng dan ayahnya. Lusan yang mengetahui kalau orang yang akan dibunuhnya adalah Zhou Zeng, ia mengatakan kalau waktu itu ia hanya membiarkannya pergi. Keesokan harinya Zhou Zeng mengajak kelompok Heng untuk pergi memburu Raja Kera. Namun sesampainya di sana, ternyata sudah ada kelompok lain yang mulai bertarung melawan Raja Kera dan membuat Raja Kera sekarat. Melihat itu Zhou Zeng memutuskan untuk memantau terlebih dahulu. Tak lama kemudian kelompok lain juga datang dan ingin langsung merebut Raja Kera, sehingga terjadilah pertarungan 2 kelompok di tempat itu. Di tengah pertarungan mereka, Zhou Zeng menyelinap masuk menggunakan skill menghilangnya dan langsung membunuh Raja Kera, kemudian pergi begitu saja. Heng yang melihat aksi Zhou Zeng, ia merasa kalau Zhou Zeng adalah pria yang sangat licik. Sementara mereka yang sedang bertarung, mereka menjadi kebingungan karena tiba-tiba saja Raja Kera sudah mati. Sementara di luar hutan Lusan dan kawannya ternyata sedari tadi telah mengikuti Zhou Zeng dan sedang menunggunya keluar dari hutan untuk dibunuh. Kemudian ketika kelompok Zhou Zeng akan segera keluar dari hutan, sebuah tembakan langsung mengarah kepada mereka, beruntung Zhou Zeng menyadarinya sehingga ia langsung menghindar. Zhou Zeng kemudian menyuruh mereka untuk bersembunyi, sementara ia akan mencari pembunuh itu. Melihat Zhou Zeng yang menuju ke arah mereka, kawan Lusan kita sebut saja si Bagong, ia mengatakan kalau Zhou Zeng sangat bodoh karena beraninya dia datang untuk menyerahkan nyawa. Sementara Lusan ia memilih untuk pergi mencari posisi lain. Sambil Bagong menunggu ternyata Zhou Zeng sudah berdiri di belakang kepalanya menggunakan skill menghilangnya, namun di sini Zhou Zeng tak langsung membunuhnya karena ia ingin sedikit bermain-main. Zhou Zeng kemudian sengaja muncul di hadapan Bagong, dan seketika itu juga Bagong langsung menyerangnya, namun yang terjadi Zhou Zeng lebih dulu mendaratkan serangan. Di mana itu membuat Bagong langsung panik ketakutan karena hanya dengan sekali serangan ia langsung sekarat. Lusan yang melihat kejadian itu ia pun menjadi panik dan tak percaya kalau Zhou Zeng ternyata sekuat itu. Setelah membunuh si Bagong kini saatnya giliran Lusan. Lusan yang merasa ketakutan dan panik ia mulai menyerang dengan sembarangan karena Zhou Zeng menggunakan skill menghilangnya. Dan setelah Lusan kelelahan sendiri, Zhou Zeng akhirnya keluar dan langsung membunuhnya. Nah sekian dulu pembahasan kita kali ini. Jangan lupa aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita selanjutnya. Sobat Manhwa undur diri. Bye bye.